Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Kota Baru. Di sini, saya akan menjelaskan main mapping akuntabilitas saya, di mana ini adalah tugas individu yang diberikan oleh Widya Suara saya dari Bapak Insinyur Haji Ada Noryani MSI. Nah, seperti apa penjelasannya? Ayo kita belajar sama-sama. Nah, ini adalah mind mapping yang telah saya buat. Nah, di mana akuntabilitas itu dia memiliki 4 pokok pembahasan. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan setiap sub materinya. Oke, sekarang kita bahas dulu ya untuk sub materi yang pertama, yaitu tentang konsep akuntabilitas. Nah, pengertian dari akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Seringkali akuntabilitas itu disamakan dengan responsibilitas, padahal maknanya berbeda. Kalau responsibilitas itu adalah kewajiban bertanggung jawab. Jadi bedanya apa? Nah, kalau responsibilitas tadi adalah tanggung jawabnya, kalau akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti laporannya dari hasil yang telah dicapai. Nah, selanjutnya kita ke aspek-aspek akuntabilitas ya. Aspek-aspek akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas sebagai hubungan, yaitu bertanggung jawab kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu bertanggung jawab untuk pencapaian yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan, yaitu bertanggung jawab hasil dengan bukti yang nyata. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Maksudnya apa? Yaitu menunjukkan konsekuensi penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah akuntabilitas publik. Nah, menurut Bauban 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korup dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, akuntabilitas publik itu juga terdiri dari 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Nah, selanjutnya ke tingkatan dalam akuntabilitas ya. Tingkatan dalam akuntabilitas itu ada 5 tingkat juga. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, sekarang kita lanjut ya pembahasan ke submateri yang kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah dimensi akuntabilitas. Nah, dimensi akuntabilitas itu dia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran, kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, dan yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabilitas. Nah, seperti apa itu? Dia itu terdiri dari 9 aspek. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, kedelapan, kejelasan, dan kesembilan adalah konsistensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Nah, ini juga terbagi menjadi 3 ya, yaitu perencanaan yang strategis. Contohnya nih seperti kayak SKP kayak gitu. Terus yang kedua adalah kontrak kerja, yang ketiga adalah laporan kinerja. Nah, selanjutnya adalah framework akuntabilitas. Nah, di situ dia ada 5 langkah nih yang harus dilakukan dalam membuat framework, yaitu yang pertama menentukan tujuannya dan tanggung jawabnya. Terus yang kedua itu melakukan perencanaan, yang ketiga melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai, yang keempat itu memberikan laporan secara lengkap, yang kelima adalah melakukan evaluasi dan masukan,
perbaiki. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita bahas yang ke submateri yang ketiga, yaitu adalah akuntabilitas dalam konteks. Nah, yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Nah, ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar di berbagai sektor dan urusan publik. Perwujudan transparansi dan tata kelola pembukaan transparansi publik dengan diterbitkannya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, yang kedua adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Nah, di sini dia terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan wewenang, yang kedua penundaan yang berlarut, yang ketiga tidak memberikan pelayanan. Nah, selanjutnya adalah penggunaan sumber daya milik negara. Nah, setiap PNS itu harus memastikan bahwa 1. Penggunaannya itu diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana pemerintah atau aparatur itu dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan yang akan dilaksanakan nanti. Dan ini dia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama relevant information, yang kedua reliable information, yang ketiga understandable information, dan yang keempat comparable information. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan organisasi, yang di sini menjadikan pencapaian organisasi itu dia tidak maksimal, gitu. Nah, tipe konflik kepentingan itu di sini dia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah tipe keuangan. Nah, di situ dia menggunakan sumber daya, lembaga, aparatur, terus dana atau peralatan untuk kepentingan pribadi. Nah, tipe yang kedua adalah non-keuangan, yaitu menggunakan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Nah, kita lanjut ya, ini submateri yang terakhir, yang keempat, itu adalah menjadi PNS yang akuntabel. Nah, PNS yang akuntabel itu adalah PNS yang pertama nih, mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, dia tidak terlibat dalam politik praktis. Dan yang ketiga, itu melayani warga secara adil. Dan yang keempat, konsistensi dalam menjalankan. Indikator keberhasilan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, itu ada 13 asas manajemen PNS. Nah, yang pertama itu adalah kepastian hukum, yang kedua profesionalitas, yang ketiga proporsionalitas, keempat keterpaduan, kelima delegasi, keenam netralitas, ketujuh akuntabilitas, kedelapan efektif dan efisien, dan kesembilan keterbukaan, 10 non-diskriminatif, 11 persatuan dan kesatuan, 12 keadilan dan kesetaraan, dan 13 adalah kesejahteraan. Selanjutnya adalah prinsip profesi ASN. Nah, prinsip profesi ASN itu di situ dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua itu kode etik dan perilaku, terus yang ketiga itu komitmen, integrasi, moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Nah, demikianlah tadi penjelasan mapping akuntabilitas saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.